A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, jemaah semuanya, Bapak Ibu semuanya, Al-Sira Circle yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam kajian pekanan ya, Al-Sira Talk. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali untuk thalabul ilmi, yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di ruang Zoom ini itu dicatat sebagai amal soleh, yang mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita dimasukkannya ke dalam surga Allah SWT. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari dan yang sudah kita pelajari ini bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat ya, bermanfaat untuk kehidupan kita gitu. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, itba'ut tabiin, dan kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu semuanya, Al-Sira Circle yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya izin pada Al-Ustadz Rizal Ibnu Wahid ya, yang kami hormati. Di sini juga ada Pak Hasri ya, selaku founder ya, salah satu founder dari Al-Sira sebelumnya, dan yang kami banggakan dan kami cintai juga yaitu para panitia dan juga peserta yang sudah turut hadir di ruang Zoom ini untuk sama-sama kita mendengarkan kajian ya, yaitu yang bertemakan tafsir surah Ali Imran ya. Baik, sebelumnya seperti biasa di sini akan ada rangkaian susunan acara. Yang pertama, insyaallah akan ada pembukaan, yaitu membaca ayat suci Al-Quran untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam hari ini ya, sebelum nanti masuk ke materi ya, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Rizal Ibnu Wahid Awwaluddin LC. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka dengan bacaan suci Al-Quran. Insyaallah akan saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya
أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah baca Quran, mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi menambah keberkahan untuk kajian kita pada malam hari ini. Baik, tidak berpanjang lebar, mari kita lanjutkan ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Alhamdulillah, Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ustaz Resi, Gimana kabarnya, hadirin Ustaz? yang Circle, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum Pak Asri. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Gunung Tambora meledak sampai suaranya telah ada hasil saat ini juga. Alhamdulillah, Ustaz. Posisi di Indonesia, Ustaz, atau di Madinah ini? Alhamdulillah sudah di Indonesia. Masya Allah. Sudah silaturahim juga, kesempatan kemarin bertemu dengan Pak Hasri ya. Insyaallah qariban ada waktu kosong mampir ke El Syira. Insyaallah. Alhamdulillah. Kami tunggu, Ustaz, kehadirannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz, ternyata sedang di Indonesia ya, teman-teman. Beliau ini biasanya kalau mengisi kajian, beliau suka berada di kota Madinah, Masya Allah, kotanya Nabi ya, sehingga kita harus menyesuaikan waktu di Indonesia dan waktu beliau gitu ya, Masya Allah, karena beliau itu super sibuk teman-teman semuanya, tapi alhamdulillah komitmen untuk membimbing kita ya, untuk sharing ilmu kepada kita semua. Makanya sangat disayangkan sekali kalau misalkan kita tidak mengikuti kajian-kajian beliau ya, Insya Allah. Ada itu
Alhamdulillah karena Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Tidak berpanjang lebar lagi mungkin Ustadz, kami berikan waktu dan layar kepada Ustadz. Insyaallah, tafadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apakah suara sudah jelas? Insyaallah jelas, jelas, Ustadz. Jelas banget Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul muhtaramin min haduratihim. Di antaranya yang terhormat Pak Ustadz Hasri selaku daripada salah satu muassis Al-Syira yang Allah rahmati, yang Allah muliakan. Juga Hadratul Muhtaram Ustadz Resi yang menjadi moderator kita pada kajian malam hari ini, dan juga Hadratul Muhtaram jamaah El-Syira Circle yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan yasri fina nuruha wa yadumu lana fadluha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Babad, puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang selalu kita rasakan, alhamdulillah, di antara yang perlunya kita syukuri juga ialah nikmatus suhbah atau nikmat bertemu silaturahim dalam rangka saling mengingatkan syariatullah, yaitu dengan adanya kajian ini insya Allah yang akan terus mengalir keberkahannya karena kita terus mengadakan ini secara rutin. Karena di antara yang Allah muliakan ialah mereka yang saling berkumpul dalam suatu majelis ilmu. Anggaplah kita tidak ada di satu tempat, tapi kita sama-sama ada dari wasilah Zoom ini, ada di satu tempat untuk bisa sama-sama saling mengingat kebaikan, memenuhi panggilan Allah, dan juga menjauhi larangannya, saling mengingatkan atas takwa, dan juga saling mengingatkan atas kerinduan kita kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam kita haturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yang Allah ciptakan daripada nurnya itu sebelum diciptakannya Nabi Adam. Innallaha khalaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa Adam. Sebelum Nabi Adam ciptakan, sejatinya sudah ada nurnya Nabi Muhammad. Baik, hadirin El-Syira Circle yang Allah muliakan, yang saya hormati Pak Ustadz Hasri, yang saya hormati juga Pak Ustadz Resi, dan juga jajaran El-Syira Circle semua. Insya Allah seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Resi, kita akan sama-sama mengkaji tentang bagian daripada surat Al-Imran ayat 97 yang sebelumnya juga masih bersinggungan dengan tema yang sama, cuma kita akan fokuskan ke kajian pada malam hari ini insya Allah hanya pada ayat 97 aja khususnya. Tapi sebelum kita masuk, kita insya Allah akan sebutkan dulu sedikit penggalan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tema ini, adapun di antara asbab bisa kita memulai kajian hari ini dengan tema ini karena insya Allah qoriban atau dalam waktu dekat kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah, bulan di antara
bulan-bulan mulia yang di dalamnya ada salah satu syariatullah yang kita laksanakan, yang akan kita laksanakan insya Allah semua. Allah panggil kita semua ke sana insya Allah qariban ya, amin, untuk berhaji. Makanya dalam penggalan ayat ini atau dalam pembahasan diantaranya ialah kita akan mempelajari atau kita akan mengkaji tentang bagaimana khususnya mafhum tentang istita'ah atau kalimat manistata'a itu yang ada di ayat tersebut. Baik, sebelum kita jauh membahas pada masalah itu, kita akan berkenalan sedikit tentang bagaimana bisa atau bagaimana sejarahnya Al-Masjid Al-Haram, terutama Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penggalan ayat sebelumnya, ayat 96, ada kalimat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi. Sebelum kita masuk ke ayat 97, kita harus pelajari sedikit agar bisa memantik ayat selanjutnya, itu ayat 97, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menciptakan fondasi daripada Ka'bah itu sendiri sebelum Nabi Adam alaihi salam itu Allah turunkan ke muka bumi. Dalam Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran atau tafsir Imam Al-Qurtubi itu dijelaskan, ada yang berpendapat bahwa inna awwala baitin wudi'a lin-nas adalah fondasi daripada Ka'bah yang berada di bawah lapisan bumi ketujuh. Di bawah lapisan bumi ketujuh Allah letakkan fondasi untuk bisa nanti dibangun kembali dan disempurnakan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dalilnya yang membuat kita yakin atau kita amini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu turut membangun kembali, lebih disempurnakan lagi oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail tentang Ka'bah? Itu di surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam salah satu penjelasannya, Ka'bah Musyarrafah itu sudah dibangun fondasinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biwasitatil malak, atau melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap malaikat. Fondasinya dibangun di lapisan 7 bumi, atau bumi itu kan ada lapisan langit 7 lapis, lapisan bumi 7 lapis ya. Nah, sab'a samawatun tibaqa, langit itu ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Nah, dari 7 lapis bumi itu dibangunlah fondasi yang nanti akan disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, saat Nabi Adam alaihissalam itu Allah turunkan ke muka bumi, Nabi Adam alaihissalam semasa di surga itu beliau juga sudah atau Allah perintahkan untuk melakukan sebuah nusuk atau ibadah yang nanti akan menjadi syariat atau tawaf saat beliau sudah ada di bumi. Beliau juga melakukan tawaf dengan tawaf yang tentunya belum bisa kita bayangkan seperti apa, karena kita saat itu atau bapak kita saat itu Nabi Adam alaihissalam masih ada di jannah atau di surga. Diturunkanlah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan tawaf bil bait atau di sekitar Ka'bah, itu beliau merasa rindu dengan bagaimana bentuknya surga, dengan bagaimana lingkungannya surga, dengan bagaimana rasanya surga. Dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan apa? Diturunkannya al-hajar sebelum ada nisbat al-aswad, karena tentunya dulu hajar yang kita jumpai untuk memulai titik tawaf saat kita melaksanakan tawaf umrah atau tawaf kudum saat haji atau tawaf ifadah saat haji, itu awalnya putih atau merupakan batu yang mulia. Diturunkannya itu batu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
mengobati kerinduannya Nabi Adam alaihissalam saat beliau melakukan tawaf di sekitaran Ka'bah, karena beliau Allah Subhanahu wa taala ampuni dan Allah Subhanahu wa taala berikan daripada salah satu bukti bahwa dulu Nabi Adam alaihissalam ada di surga sebelum diturunkan ke bumi, dan diturunkan athar atau peninggalan yang dulu sempat beliau jumpai di surga, sehingga saat Hajar itu turun ke muka bumi atau yang kita kenal sekarang Hajar Aswad, itu mengobati sedikit rasa rindunya Nabi Adam alaihissalam terhadap surga. Baik, kembali lagi kepada inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Syariatul haji atau syariat haji itu bentuk sederhananya sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam, tapi belum disempurnakan dengan ada wukuf Arafahnya, dengan ada wukuf atau ada mabit biminanya, dengan ada mabit Muzdalifahnya, belum. Karena nanti syariat haji akan disempurnakan atas perintah, atas izin Allah kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, intermezzonya sudah, kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana setelah ada bagaimana setelah ada penjelasan ayat tentang bahwa dulu di zamannya Nabi Adam sudah Allah ciptakan pondasi Ka'bah, maka beberapa ribu tahun setelahnya Allah syariatkan tentang haji. Atas dasar apa kita bisa tahu Allah syariatkan kewajiban kita bahkan masuk dalam salah satu rukun Islam, itu adalah haji, di ayat 97 itu. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebelum kita ke situ, kita maknai dulu tentang bagaimana atau apa saja yang ada dalam kandungan surat Ali Imran ayat 97 ini di awal-awal ayatnya. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Hadirin jamaah Circle yang Allah muliakan, kita sama-sama amini dan sama-sama ketahui bahwa seluruh daripada tanah haram Makkah atau Madinah itu semuanya mengandung kebaikan. Setiap kita melakukan ketaatan yang kita lakukan di tanah haramain atau baik Makkah ataupun Madinah itu mengandung kebaikan berkali-kali lipat. Tapi ada tanda-tanda kebaikan yang Allah turunkan, Allah ciptakan dengan izin Allah, Allah ciptakan atas asar atau atas wasilah daripada makhluknya, itu beberapa tempat. Di antaranya ialah maqamu Ibrahim. Makanya di situ ayatnya fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan atau ingin menunjukkan kekuasaannya, kemuliaannya lewat wasilah apa yang kita kenal dengan Al-Masjid Al-Haram wa ma haulahu. Masjidil Haram dan apa yang ada di dalamnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud tanda-tanda yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala muliakan di dalam Masjidil Haram itu dengan adanya beberapa hal, diantaranya ialah ada yang berpendapat maqamu Ibrahim, tekstualis. Jadi beberapa kaum berpendapat bahwa yang dimaksudkan dalam tanda-tanda mulia yang Allah ciptakan bahwa ada kemuliaan yang ada di Masjidil Haram ialah maqam Ibrahim. Ada pendapat yang lain juga berpendapat bahwa di antara yang mulia juga yang Allah ciptakan dalam Masjidil Haram ialah semua yang ada di situ, baik yang kita jumpai seperti As-Safa wal Marwah ataupun maqam Ibrahim juga. Kenapa sih kita disinggung dulu awalnya tentang sesuatu yang kita lihat di situ adalah bagian daripada kemuliaan yang Allah turunkan? Karena
nanti akan ada natijah atau akan ada kesimpulan bahwa tempat ini betul-betul Allah muliakan dengan kalimat yang Allah turunkan dalam ayat tersebut dalam bentuk al-aman atau aman. Allah muliakan tempat-tempat ini dengan memberikan keamanan lewat bukti-bukti yang nyata, diantaranya ialah apa? Maqam Ibrahim, Safa wal Marwah, Ka'bah, Hajarul Aswad, dan yang lebih umumnya makom atau tempat yang mulia itu ialah keseluruhan area yang ada di Tanah Haram. Kenapa seperti itu? Karena kita mengambil istifadah daripada makna kalimat yang Sayyidina Rasulullah SAW sampaikan tentang siapa yang salat di masjid atau masjid fi maknahu ya, atau dalam penyampaian maknanya, Masjidil Haram, sholat di sana 100.000. Lalu sholat di Masjid Nabawi 1.000. Dan sholat di Masjid Aqsa sekian. Ada penjelasan bahwa sholat yang dimaksud dengan Masjid Al-Haram itu ialah pemaknaan atas seluruh tanah haram Makkah. Jadi kebaikan yang kita lakukan, termasuk salah satunya sholat, kalau kita lakukan di tanah haram, insya Allah pahalanya pun masih tetap sama. Nah, maka dari situlah kita bisa kenal atau bisa tahu kebaikan yang terkandung dari tanah haram itu tanda-tandanya bisa kita jumpai lewat apa? Lewat yang tadi sudah disinggung dalam awal ayat pertama surat Ali Imran ayat 97. Apa itu? Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itulah salah satu daripada tanda-tanda kemuliaan tanah haram yang Allah ciptakan. Nah, dan salah satu kemuliaan yang menjadi tanda bahwa tanah haram itu betul-betul mulia ialah ungkapan daripada An-Nu'man, "Maniktarofa dzamban wa istaujaba lahu haddan tsumma laja'a ila haram asama." Kalau ada orang kalau ada orang yang semasa hidupnya itu melakukan maksiat dan saat sampai di haram atau saat sampai di tanah haram itu bertaubat dan mengakui kesalahannya, meminta ampun kepada Allah, Allah akan berikan keamanan kepada dirinya daripada api neraka. Disitulah juga bentuk daripada makna kalimat mandakholahu kana aminah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa bagaimana kita bisa tahu bentuk kemuliaan yang Allah ciptakan dan Allah karuniakan kepada tanah haram Makkah dan juga Madinah. Makkah salah satunya, khususnya di pembahasan ini. Kita bisa lihat daripada salah satu yang tersurat dalam ayat tersebut, yaitu Maqam Ibrahim, dan juga tempat-tempat sekitarnya seperti Safa dan Marwah, terus Ka'bah Musyarrafah, Al-Hajar, dan juga tempat yang kita lihat hari ini sebagai Masjidil Haram. Itu bentuk daripada bentuk daripada bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang berlebih kepada tanah haram. Apa bentuk daripada karunia yang Allah berikan atau bentuk dari kebaikan yang Allah berikan kepada tanah haram itu? Apa bentuknya? Ialah rasa aman. Nah, pemaknaan rasa aman atas apa yang terkandung dalam Al-Jami' al-Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi itu dimaknai dengan beberapa hal. Pertama, kita bisa tahu atau bisa kita maknai rasa aman atau makna aman yang terkandung ketika kita mengingat kembali kejadian saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk bisa melindungi Ka'bah Musyarrafah wa mahaulahu dan sekitarnya daripada serangan pasukan Raja Abraha.
Di dalam kandungan makna pelindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap tanah haram Makkah, wabil khusus tentang Ka'bah Musyarrafah dan sekitarnya, itu mengandung rasa aman, atau terdapat definisi aman yang kita ketahui dalam ayat Ali Imran ini, ayat 97. Wa man dakhalahu kana amina. Pertama kita bisa tahu dari situ bahwa dulu zamannya Nabi lahir juga, saat Nabi itu lahir dan Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Allah melindungi Ka'bah dan sekitarnya daripada serangan itu. Artinya ada keamanan yang terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita memasuki tanah haram lewat makna ayat ini. Suratul Fil atau surat Al-Fil. Yang kedua, rasa aman yang dimaknai dalam ayat Ali Imran 97 ini ialah al-amnu minan nar, atau aman daripada api neraka berkat ibadah yang kita lakukan di sana dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Jadi dalam kitab Al-Jami' Ahkam Al-Quran karya Imam Al-Qurtubi di sini dijelaskan, yakunu aminan minan nar man dakhalahu mu'azzaman lahu liqada'il manasik atau liqada'i an-nusuk. Jaminan keamanan yang dimaksud ialah al-amnu minan nar, terlindunginya daripada api neraka. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan di sana berupa tawaf, berupa sa'i, berupa umrah, berupa haji. Nah, dari sini juga kita memaknai ini, selalu beberapa kali disampaikan misalkan oleh seorang mutawif saat kita sedang umroh. Orang yang melaksanakan umroh atau manasik, baik haji ataupun umroh, dengan keikhlasan yang besar, dengan ketulusan ibadah dan kesungguhan hati, laisa lahu jaza illa al-jannah wal itqu minan nar taban. Kalau sudah diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa surga saat kita selesai melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, maka tentunya ada yang kita dapat juga yang belum disebutkan di situ, ialah terbebas daripada api neraka. Kenapa demikian? Karena jaminan saat kita melakukan itu, pertama apa yang kita dapatkan ialah surga. Laisa lahu jaza illa illal jannah. Nah, lalu Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Nah, itu juga merupakan manifestasi atau makna daripada keamanan yang Allah berikan dalam ayat Ali Imran 97 ini. Wa man dakhalahu kana aminah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi keamanan yang kita dapatkan adalah berupa Allah ganjarkan surga kepada kita setelah kita melaksanakan ibadah yang Allah syariatkan untuk kita lakukan di Ka'bah, di sekitaran Ka'bah Musyarrafah, seperti umroh tentunya dari awal kalian lihat sampai tahallul, dan juga haji termasuk di situ ialah rukun wukuf, dan kewajibannya wajib umroh wajib haji lainnya seperti ramyul jimar. Tentunya itu juga akan mengganjarkan kita pahala yang membuat kita akan aman dari api neraka. Itu ialah bentuk makna daripada al-amnu itu sendiri, atau rasa aman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat kita memasuki tanah haram. Tapi tentunya juga Allah Subhanahu wa taala kasih privilege kepada kita yang Allahumma amin, kita termasuk orang-orang yang Allah jaga dan bisa ada selalu di sana, bahkan sampai nanti zaman fitnah Dajjal akan muncul ke muka bumi. Kota yang terlindungi daripada
masuknya Dajjal ialah Makkah dan Madinah. Itu juga bentuk daripada makna al-aman yang terkandung dalam ayat ini. Nah, hadirin circle yang Allah muliakan, kalau kita ngomong-ngomong tentang karunia yang Allah berikan berupa surga ke kita saat kita sudah melakukan ibadah yang Allah syariatkan ada di Masjidil Haram, bukan hanya sekedar tawaf sa'i dan tahallul lalu selesai. I'tikaf sekalipun ketika kita ada melakukan kebaikan di Masjidil Haram, maka itu akan menambahkan sesuatu yang baik untuk kita. Konteksnya dalam ibadah itu baik ialah sebutlah gelar ya. Sebutlah gelar dengan gelar mabrur. Dalam beberapa literatur, kalimat mabrur itu kan artinya kebaikan. Atau diambil daripada kalimat albir. Nah, birrul walidain artinya kan baik kepada orang tua. Nah, kalimat bir itu yang terkandung dalam kalimat mabrur itu memiliki makna yang bagus, Masya Allah. Dalam salah satu ungkapan Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in, Sayyiduna Al-Hasan Basri itu mengungkapkan bahwa kalimat al-bir atau mabrur itu ialah zahid an yakuna ba'da qada'il manasiki zahidan fid dunya ragiban fil akhirah. Ketika seseorang mendapatkan natijah mabrur setelah melaksanakan ibadah, maka yang akan timbul ketika sudah Allah berikan ganjaran mabrur dari ibadah yang dilakukan, satu, zahidan fid dunya, dia akan zuhud terhadap dunia. Yang kedua, rogiban fil akhirah, makin tinggi semangatnya untuk beribadah mengejar akhirat. Kalau kita sudah mendapatkan dua hal ini atas definisi yang Hasan Basri berikan, maka sejatinya kita sudah mendapatkan derajat atau sebutan mabrur setelah kita melaksanakan ibadah di sana. Kan biasanya kita mengetahui ya, atau kita sering dengar kalimat semoga umrah kita Allah berikan umrah yang mabrur, haji yang mabrur, haji yang mabrur. Ini salah satu definisi daripada mabrur yang diberikan oleh Sayyiduna Hasan Al-Basri. Yang lebih luas lagi makna daripada mabrur, karena kalimat mabrur itu diambil daripada kata albir atau kebaikan, maka kalimat bir itu karena mengandung kalimat artinya kebaikan, ketika kita sudah melaksanakan ibadah di sana, lalu pulang ke tanah air dan bertambah kebaikan kita, maka sejatinya itu sudah dalam label mabrur. Sejatinya itu kita sudah Allah berikan atau Allah tambahkan kebaikan. Mabrur itu kalau kita telaah dari sisi nahwu, itu artinya kan ditambah kebaikannya atau dilimpahkan kebaikannya. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho dengan ibadah yang kita lakukan selama ini Masjidil Haram. Saat kita tulus berniat untuk melaksanakan ibadah di sana dengan niat yang ikhlas, niat yang betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan ganjaran yang pertama apa? Rasa aman. Rasa aman di hati dan rasa aman daripada ancaman eksternal, kayak yang tadi konteksnya kita pahami daripada akan dimasukinya tidak akan dimasukinya kota Mekah dan Madinah oleh Dajjal. Yang kedua, rasa aman daripada api neraka. Kenapa? Karena Allah berikan kepada kita itu surga atas keikhlasan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ibadah yang kita lakukan seperti yang tadi sudah kita bahas. Dan yang ketiga, ganjaran setelah kita mendapatkan keamanan daripada api neraka yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan berupa jaminan keamanan daripada
ibadah yang kita lakukan ialah apa? Ialah rasa bertambahnya kita untuk melakukan kebaikan dengan label mabrur. Dan mabrur itu bukan hanya sekedar label, tapi itu ialah bukti kesungguhan kita dalam beribadah. Maka betul-betul aminilah ketika kita saat ada di tanah haram, Bapak Ibu hadirin circle sekalian, Allah rahmati dan Allah muliakan, betul-betul aminilah ketika saat kita itu ada di sana, ya Allah berikanlah kita haji yang mabrur, berikanlah kita kepada kita umrah yang mabrur. Kenapa? Sejatinya saat kita mendapatkan label mabrur, itu kita akan tambah kebaikan kita. Kalau Allah tambahkan kepada kita itu kebaikan, maka yang akan kita dapatkan itu bisa sifat yang pastinya ukhrawi atau akhirat. Kita makin rajin ibadah, kita makin bisa memaafkan orang lain, rasa sabar kita makin luas, hati kita makin ikhlas. Dan juga Allah tambahkan kebaikan duniawi tentunya. Itu sudah mutlak. Karena mabrur yang terkandung dalam kalimat ini adalah semua kebaikan yang terkandung dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat kita melakukan ibadah tadi, yang salah satunya ialah ibadah haji dan umroh. Dalam pembahasan haji dan umroh, ada beberapa masail yang terkandung dalam kajian kita hari ini. Di antaranya ialah masalah tentang bagaimana atau berapa kali harus kita lakukan dalam seumur hidup kita haji ataupun umroh. Di sini dijelaskan dalam tafsir dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, itu dijelaskan bahwa ada beberapa pendapat. Yang pertama, bagaimana haji atau umrah itu berlaku satu kali seumur hidup kita, paling tidak satu kali. Apa dalilnya? Dalilnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan atau menurunkan ayat Al-Quran pertama di suratul Hajj tentang haji itu dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzin wa adzin fin nasi lil haji ya'tuna rijalan. Nah, itu turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, yang artinya saat itu ada perintah haji, ada ayat tentang haji, tapi belum sampai ke level yang wajib, karena baru setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Madinah atau di tahun ketiga setelah beliau hijrah, ayat surat Al-Imran ini turun yang memiliki makna wajib dilihat dari dua hal. Pertama, kalimat walillahi itu maknanya ada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita lakukan dari setiap kita, itu ialah melaksanakan haji. Lam di situ kalau kita belajar dalam ilmu nahwu itu namanya lamun lazim atau lamun wajib, yang artinya wajib bagi setiap orang untuk menunaikan haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua, yang memaknai wajibnya haji di ayat ini kalimat ala. Kalimat ala itu mengakidkan atau betul-betul menekankan bahwa kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rukun Islam itu melaksanakan salah satunya ialah haji. Jadi Allah sudah memerintahkan wajib haji itu dengan kalimat yang pertama itu walillah, dan untuk Allah lah haknya setiap kalian melaksanakan haji, lalu ditekan kembali atau diakidkan kembali dengan kalimat alan nasi. Nah, walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
berapa kali idealnya atau wajibnya kita melaksanakan haji? Di sini dijelaskan bahwa dalam seumur hidup manusia, jika syarat-syarat terpenuhi, maka cukup untuk melaksanakan haji itu satu kali. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bahwa, tapi di sini riwayatnya patut kita garis bawahi, riwayatnya itu hadis batil yang mengatakan bahwa setiap 5 tahun wajib untuk haji satu kali. Ya, kita nggak pengen Bapak Ibu sekalian, syirah-syirah yang dirahmati Allah ya, untuk selalu menunaikan ibadah haji dan umrah setiap waktu ke sana ya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita keluasan rezeki dan kelembutan hati dan juga keluasan hati untuk bisa selalu kembali ke sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis batil ini mengatakan bahwa fikul di khamsati awamin marrah, setiap 5 tahun sekali itu satu kali untuk melaksanakan haji. Tapi dibantah atau dibantah dengan dalil yang lain yang mengatakan bahwa cukup untuk melaksanakan haji itu satu kali, karena apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, ketika ada salah satu sahabat yang nanya, ya Rasulullah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan haji sebagai fard atau sebagai rukun, sebagai kewajiban. Maka berhajilah kalian. Ada yang bertanya, ya Rasulullah. Ada yang bertanya, akulla amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah belum jawab tuh. Sampai 3 kali si orang ini atau sahabat ini nanya, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau qultu na'am, kalau aku mengiyakan, la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku iyakan atau atas izin Allah, atas perintah Allah, Allah mengiyakan lewat wasilah aku bahwa setiap tahun itu satu kali kita wajib haji, atau setiap tahun itu kita harus haji, maka kalian pun tidak akan sanggup melaksanakannya. Lama mastata'tum. Nah, dari sini kita agar lebih jelas lagi bahwa kita bisa membantah atau kita bisa tahu bahwa qaul atau hadis yang batil tadi menyebutkan setiap 5 tahun itu ada kewajiban untuk haji, ialah hadis yang diriwayatkan dari lafzu Muslim, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah satu sahabat, ahajjuna li'amina hadza am lil abad? Ya Rasulullah, apakah hajiku ini untuk tahun ini aja atau untuk seterusnya? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la, bal lil abad. Tidak, saat kita sudah melaksanakan haji, maka kita gugur kewajiban haji karena kita sudah melaksanakannya. Dari sinilah kita bisa membantah bahwa ada hadis batil tadi yang mengatakan bahwa setiap 5 tahun satu kali haji. Tapi insya Allah kita sama-sama berdoa Bapak Ibu hadirin asyirah sekalian, Allah berikan kepada kita nikmat, rezeki yang luas, yang berkah, agar senantiasa kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita nggak pernah tahu ya kan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rezeki kita dari wasilah yang kita tidak pernah tahu. Wa yarzuqu may yasha bighairi hisab. Siapa tahu tiap tahun Allah berikan kepada kita rezeki untuk bisa selalu kembali ke Masjid Haram, kembali ke Madinah Munawwarah, kembali ke tanah haram yang syarifah untuk menunaikan ibadah. Baik, Bapak Ibu, circle yang Allah muliakan, itu kita membahas tentang bagaimana
kewajiban atau unsur wajib yang terkandung dalam makna walillahi 'alan nasi hajjul bait. Perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap haji ini sudah Allah akidkan dari lafaz walillahi 'alan nas, dan dari kalimat tersebut kita juga tahu hukumnya dalam pembahasan kali ini tentang bagaimana haji itu atau berapa kali idealnya haji itu Allah wajibkan kepada kita. Lalu kita sekarang akan membahas tentang sifat daripada kudroh atau kemampuan kita untuk bisa berangkat haji. Di sini dijelaskan bahwa haji itu salah satu rukun yang hukumnya wajib tapi muwassa'. Apa itu artinya wajib muwassa'? Yang wajib tapi saat kita misalkan belum bisa melaksanakannya tahun ini padahal kita sudah mampu dari syarat-syarat yang terpenuhi, itu tidak apa-apa. Karena haji itu ialah rukun yang tadi istilahnya itu adalah wajib muwassa', atau al-hajju amruhu ya'ti alat tarohi, tidak alal faur, atau tidak langsung. Wajibnya itu seperti kewajiban kita saat mendengar azan sholat berkumandang. Saat kita mendengar azan sholat berkumandang, maka sampai sebelum masuk waktu sholat selanjutnya, itu wajib untuk kita melaksanakan sholat alal faur, atau langsung dilaksanakan. Ketika kita meninggalkan sholat atau tidak melaksanakan sholat pada waktunya, maka harus diqodho. Tapi kalau misalkan case-nya kita seperti di Indonesia nih, biar kita sama-sama lebih mudah kita memahami sesuatu lewat kasus, menunggu haji untuk 15 tahun. Kita sudah dikategorikan mampu dengan istilah haji reguler, bayar cash, tapi menunggu 15 tahun. Kan kita sebenarnya sudah mampu. Tapi ada ketentuan yang membatasi bahwa kita belum bisa berangkat langsung. Itu kan kalau kita maknai dengan kewajiban melaksanakan sholat yang harus segera dilaksanakan, maka kita harus melaksanakan atau menggantikan haji kita yang tidak kita laksanakan langsung. Tapi kan tidak, kalau haji itu istilahnya boleh agak dimundurkan, walaupun kita sudah dalam kategori mampu. Itulah yang dimaksud dengan wajib muwassa', atau wajib yang bisa diluaskan makna pelaksanaannya. Karena tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari syarat-syarat kita bisa berangkat untuk haji, sehingga kita bisa dikategorikan mampu. Mampu. Dan juga kenapa kita bisa menghukumi atau kita bisa tahu bahwa hukum daripada haji itu bukan yang langsung ketika kita mampu itu untuk melaksanakan. Tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita keluasan rezeki untuk bisa berangkat, berangkatlah. Tapi kalau kita sudah diberikan kemampuan untuk bisa langsung berangkat haji, tapi ternyata kita memilih untuk menunda karena beberapa hal, sama seperti tadi sudah dijelaskan case-nya, kayak kita harus nunggu berapa tahun karena kita dokter reguler, apa kita berdosa? Tidak, kita tidak berdosa. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam kewajiban haji itu melalui Rasulullah SAW itu juga tadi at-tarohi, atau bisa diakhirkan. Apa konteks dalilnya? Suratul Haji ayatnya itu wa'adzin fin nasil haji atuna rijalan, itu turun di Makkah atau dalam kategori surat Makkiyah. Dan kewajiban haji yang ada dalam ayat Ali Imran 97 ini itu turun di masa saat Nabi SAW sudah berada di Madinah, sudah berada di
Madinah setelah hijrah, tepatnya tahun ketiga. Tahun ketiga hijrah. Atau tahun 3 hijriah. Saat ayat ini juga turun, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung melaksanakan. Kapan Nabi melaksanakannya? Nabi melaksanakannya di tahun 10 Hijriyah atau di akhir masa beliau hidup, yang disebutkan dengan haji wada. Itu ialah haji pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan haji terakhirnya beliau. Itu mengisyaratkan bahwa ibadah haji itu hukumnya wajib muasa, atau bisa dilaksanakan kalaupun kita sudah mampu pun boleh agak ditakhirkan, atau boleh agak boleh untuk kita beralasan untuk bisa kita lakukan agak akhir, seperti yang tadi contohnya kita ini kan. Tapi ketika beberapa syarat yang setelah ini insya Allah akan kita bahas, kita memilih untuk tidak melaksanakannya karena kita leha, itu justru yang natijahnya lain. Bukan karena kita sudah masuk ke dalam kategori mampu. Nah, apa sih kategori mampu yang bisa kita maknai? Ketika kita sudah memenuhi syarat ini, tandanya kita sudah ada di kategori mampu. Kalimat istita'ah yang terkandung dalam ayat ini juga menjadi salah satu syarat wajib haji. Mampu, yang biasa kita kenalkan atau yang biasa kita maknai secara umum, mampu itu artinya punya duit ya. Punya duit, ada ongkos. Tapi dalam istilah syariat, sebelum kita menentukan bahwa diri kita mampu, itu dilihat dari beberapa hal. Pertama, kategori mampu ialah wujudu az-zadi wa awa'iyatihi wa mu'nati dhihabihi wa iyabih. Pertama, wujudu zad. Zad itu ialah, kalau kita maknai, ialah dengan sifatnya itu makanan. Makanan itu bisa juga kita maknai dengan ongkos perjalanan mulai dari kita berangkat sampai kita pulang untuk diri kita. Ongkos untuk diri kita. Wa awayati, apa yang kita perlukan selama perjalanan. Wa mu'nati dhihabihi wa iyabih, ongkos berangkat sampai kita pulang, dan juga siapa yang ada jaminan di diri kita. Kita masuk contoh. Saya sudah dalam kategori mampu untuk bisa berangkat sampai pulang untuk melaksanakan ibadah haji. Tiket ada buat pulang pergi, buat jaminan akomodasi ada. Nah, kalimat wa'awiyah itu dan juga azad itu juga termasuk dan nanti di makna rahilah itu juga termasuk ialah apa yang kita punya di sana atau di saat melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram, berupa hotel dan juga kebutuhan sehari-hari kita. Kalau dalam kategori itu kita masih belum mampu, ya berarti belum diwajibkan untuk haji. Syaratnya tadi, wujud zat, apa yang kita sebut dengan ongkos yang kita pegang untuk diri kita sendiri. Wa'awiyatih, dan kebutuhan-kebutuhan yang kita juga perlukan saat kita ingin berangkat ke sana. Wa mu'nati dhihabihi wa iyabih, ongkos pulang pergi dan jaminan siapa yang ada tanggungannya di diri kita. Misal saya bisa berangkat untuk berangkat haji, cuman saya punya anak, punya istri. Kalau saya berangkat, saya bisa buat berangkat haji dengan uang yang saya miliki, makan saya terjamin, ongkos saya terjamin, fasilitas saya terjamin. Cuman anak di istri terlantar. Itu tidak wajib untuk berangkat. Karena kita masih meninggalkan hak yang kita tinggalkan di tanah air sebelum kita melaksanakan ibadah haji.
Illam yakun lahu bi baladihi ahlun wa asyiratun lam tashtarit nafaqatul iyab falau kana yaktasibu kullu yawmin ma yafi bi zadihi wa safarihi wa safaruhu tawil. Kita masuk ke contoh, misalkan ada orang dia belum mampu untuk berangkat haji. Dia mampu untuk berangkat haji, cuman ongkos pulangnya itu ternyata nggak ada. Tapi dia belum ada kewajiban untuk menafkahi siapapun, belum punya anak, belum punya istri. Kalau selama perjalanan dia di sana, dia sambil al-akhdhu bil asbab, bahasa gampangnya, bisa sambil kerja sampai dia punya ongkos buat balik, itu boleh. Wasafarutul. Kalau misalkan safarnya pendek, tapi kalau misalkan safarnya panjang, misalkan kategorinya orang itu mampu untuk berangkat haji dari tanah air atau dari tempat dia tinggal sampai ke Haramain, lalu saat sampai Haramain dia bekerja, tapi karena pekerjaannya itu membutuhkan waktu yang lama sampai dia bisa melaksanakan haji yang akhirnya hajinya itu malah tidak terlaksanakan karena dia sibuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan kerja, maka dia nggak wajib untuk berangkat. Walaupun dia tidak punya tanggungan untuk menafkahi anak istri. Kenapa? Karena safarnya atau perjalanan saat dia ada di masjid, ada di tanah haram itu panjang. Dia butuh kepada uang atau kepada dia butuh untuk kerja, tapi dia kerja saat dia sudah sampai di sana, tapi dia tidak bisa atau tidak bisa menjamin dia itu bisa melaksanakan ibadah haji sampai tuntas. Maka itu tidak diwajibkan untuk dia untuk haji. Tapi kalau misalkan case-nya dia itu berangkat haji, bisa berangkat sampai udah di sana, tapi ternyata dia sambil bekerja di sana sehingga setelah bekerja di sana baru bisa pulang ke Indonesia dari hasil kerjaannya, dan tidak punya tanggungan dan tidak membebani dia, dan juga tidak dalam masa waktu yang panjang sehingga dia bisa melaksanakan dengan totalitas di ibadah hajinya, maka boleh atau diwajibkan untuk dia haji. Tentunya ini ketentuan untuk mereka yang berangkat lebih daripada jarak yang ukurannya untuk orang yang dekat kota Makkah. Nah, kedua, wujudur rahilah liman bainahu wa baina Makkah marhalatan. Yang kedua, syarat yang kedua atau kategori umum kategori syarat wajib haji yang kedua ialah adanya sesuatu yang bisa menyampaikan kita dari tempat kita tinggal ke tanah haram. Sebutlah kendaraan ya. Adanya kendaraan yang bisa kita pakai dalam perjalanan kita dari mulai berangkat sampai pulang. Wujudur rahilah liman bainahu wa baina Makkah marhalatan. Fa in lahiqathu birrahilah masyaqqah syadidah usturita wujudu mahmal. Nah, kalau misalkan dalam perjalanan hajinya itu ada kesulitan atau ada masalah dalam keberangkatannya itu dengan kendaraannya, maka dia disyaratkan untuk bisa membawa orang yang mewakili atau menemani dia selama perjalanan. Itu untuk orang yang jaraknya lebih dari marhalatain. Marhalatain itu kurang lebih jaraknya dari antara mungkin ya Mekah Madinah atau lebih dari berapa ratus kilometer gitu. Tapi kalau misalkan kurang dari itu, yang masih ada di kawasan dekat-dekat situ, maka kalau dia bisa wa huwa qawiyun 'alal masyi yazamahu al-hajj fa in da'ufa faqal ba'id. Kalau misalkan orang yang ada di sekitar situ radius kurang dari 2 marhalah,
itu kalau dia mampu berjalan, maka dia wajib untuk berangkat haji. Tentunya dengan ada tentunya dengan syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, apa itu? Adanya zat atau adanya ongkos pegangan buat dia, jaminan nafkah anak istri atau yang ia wajib nafkahi. Ketiga, ada dimulai itu ongkos untuk anak istrinya mulai dari dia berangkat sampai dia pulang. Nah, buat orang-orang yang kurang daripada 2 marhalah atau dekat dengan area Haramain, Makkah dan Madinah, Makkah khususnya, itu kalau kurang dari 2 marhalah, kalau dia bisa atau mampu berjalan kaki, maka boleh datang, wajib untuk melaksanakan haji. Tapi kalau misalkan orangnya itu lemah, tapi ada di sekitar situ atau dalam kategori dekat, kalau dia lemah, maka hukumnya seperti hukum orang yang jauh daripada tanah haram, yaitu syaratnya harus ada atau harus mampu, harus ada rohilahnya atau ada kendaraannya. Syekh Fulan tinggal di dekat area kota Mekah, sudah ajuz atau sudah lemah, belum haji, tapi dia punya kecukupan harta, bahkan bisa membiayai saat dia dari mulai dia berangkat haji sampai dia pulang. Begitu juga dengan kendaraannya, maka dia wajib haji walaupun dia itu walaupun dia itu sudah lemah. Tapi ada beberapa kategori yang harus kita penuhi untuk bisa melabeli diri kita itu mampu. Selain daripada hak yang kita sampaikan tadi, yang syarat pertama adanya ongkos untuk kita, nafkah untuk orang yang kita wajib nafkahi dari mulai kita berangkat sampai kita pulang, lalu adanya ongkos pulang pergi, dan ada juga yang harus kita penuhi, yaitu kaunuzadi warrohilah fadilaini andainihi, utang. Utang. Karena haknya orang atas hutang yang kita lakukan itu menutupi kewajiban kita untuk menggugurkan kewajiban haji. Jadi kalau kita masih punya hutang, tunaikan dulu hutangnya. Setelah kita misalkan udah menunaikan hutangnya, baru kita kumpulkan lagi untuk bisa masuk ke kategori mampu melakukan ibadah haji. Ini bukan kata saya, ini ketentuan mampu yang harus dipenuhi oleh kita sebagai umat muslim sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Wa mu'nati man alaihi nafaqatuhum muddata dhihabihi wa iyabih, harus bisa menjamin anak istrinya atau siapapun yang wajib dia nafkahi untuk diberikan nafkahnya ketika dia berangkat haji dari mulai berangkat sampai pulang. Kalau misalkan nggak bisa untuk meninggalkan atau menjamin siapa yang wajib dia nafkahi, anak istrinya itu selama dia pergi haji, maka tidak wajib hajinya atau belum bisa dikategorikan mampu. Wal asah istiratu kaunihi fadilan an maskanihi wa abdun yahtaju ilaihi li khidmatihi wa annahu yalzamuhu sarfu malin tijaratihi ilaihi. Bahkan ketika seseorang punya budak, ketika dia meninggalkan budaknya dan budaknya itu punya hak untuk tunaikan dulu hak budaknya, baru dia boleh dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk berangkat haji. Lalu yang ketiga atau kategori selanjutnya tentang makna kategori mampu ialah amnut tariq, keamanan perjalanan semasa kita berangkat haji. Waliyadzubillah, misal waliyadzubillah, keadaan geopolitik yang tidak stabil, tidak ada jaminan rasa aman saat kita berangkat dari tanah air sampai pulang lagi ke Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Ini contoh kasus misalkan kayak gitu, itu tidak wajib untuk melaksanakan haji. Karena kenapa? Tidak ada keamanan untuk kita berangkat
dari tanah air sampai kita pulang lagi. Ini menjadi salah satu kewajiban atau syarat wajib bisa dikategorikannya kita sebagai orang yang mampu untuk berangkat haji. Kalau khofa ala nafsihi, au malihi, sabu'an, au adwan, au rosodian, kalau misalkan seseorang khawatir, timbul rasa takut akan keselamatan untuk dirinya dan hartanya saat dia berangkat haji, maka lam yajib al hajju alaihi, itu tidak wajib untuk berangkat haji. Wal azhar wujubu rukubil bahri in ghalabatis salamah wa annahu yalzamuhu ujratul badriqati wa syartu wujudul ma' waz zat. Nah, misalkan kalau lewat darat ternyata tidak memenuhi syarat untuk mampu. Mudah-mudahan lewat laut aman. Nah, untuk bisa dikategorikan aman melalui jalur laut pun harus memenuhi satu, ujratul badriqati, yang artinya ialah mampu untuk bisa menjamin keamanan saat ada di perjalanan lautnya itu aman untuk dirinya dan juga ada ongkosnya menaiki atau menggunakan fasilitas kapal. Dan makna daripada perjalanan kita itu sebelum berangkat haji, yaitu memiliki ongkos pegangan, atau kita sebut istilah bahasa fikihnya itu dengan zat. Contohnya kalau misalkan kita berangkat, jangan kita deh, kita kan tinggal di tanah air ya. Orang-orang yang ada di sekitaran situ dalam radius kurang dari 2 marhalah yang tadi sudah kita bahas, itu harus punya cadangan air atau menemukan cadangan air ketika di perjalanan itu yang cukup untuk dirinya. Fil mawadi'il mu'tad hamluhu minha bisa manil misli wa huwal qadru la'iqu bihi fi dzalika zaman wal makan. Wa ala fid dabba fi kulli marhalah wa fil mar'ah wa ala fid dabba. Dan kalaupun ada orang zaman dulu misalkan konteksnya itu naik onta untuk melakukan perjalanan menuju Makkah melaksanakan haji, maka dia juga harus memiliki hak untuk si kendaraannya yang berupa onta itu. Kalau tidak ada, maka belum dikategorikan sebagai orang yang mampu. Dan juga untuk seorang perempuan bisa untuk berangkat haji kalau sudah syarat pertama terpenuhi, ongkos pegangan dia dan tanggungan yang biasakan dia punya sudah terpenuhi, lalu juga ada ongkos pulang perginya. Ada syarat yang harus dipenuhi juga untuk perempuan khususnya, ialah apa? An yakhruja ma'ahu zaujun. Satu, berangkatnya sama suami atau mahram, atau bersama mahram, atau niswatun siqat, atau bersama perempuan-perempuan yang dipercaya. Yang dipercaya itu kategorinya apa? Yang keluarganya percaya, yang dikenal juga oleh keluarganya, yang bisa diakses, kurang lebih seperti itu. Kategori sebagai orang yang bisa menggantikan peran suami atau mahram ketika menemani perempuan-perempuan itu untuk haji. Wal asah, dan yang paling sahih, annahu la yastarid wujud mahram ihdahunna wa annahu yalzamuhu ujratul mahram idza lam yakhruj illa biha. Misalkan bahkan diatur juga nih, kalau seorang perempuan itu harus berangkat dengan mahram karena misalkan belum bersuami atau suaminya berhalangan untuk menemaninya dia untuk berangkat haji, maka dia mewajibkan juga untuk mewajibkan juga untuk adanya hak bagi si mahram ini. Jadi kalau misalkan seorang perempuan dia udah mampu untuk berangkat haji dengan terpenuhi syarat-syarat sebelumnya, tapi kan butuh mahram. Tapi mahramnya dia itu gak punya duit untuk memenuhi haknya mahram selama menemani dia haji, maka dia belum bisa dikategorikan wajib untuk berangkat haji. Kalau dia ditemani oleh sosok mahram, bukan sosok niswatun siqat yang tadi kita jelaskan. Lalu yang keempat, syarat mampu yang dijelaskan juga. Ini saya ambil referensi sedikit daripada makna istita'ah dari kitab Minhaj at-Talibin.
ialah dalam perjalanannya haji itu kendaraan atau rokibah yang dikendarai oleh kita untuk berangkat haji tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau misalkan keberangkatan kita yang tadi sudah dijelaskan, misalkan tidak aman daripada kondisi tertentu, maka tidak wajib untuk berangkat haji. Di sini bahkan dijelaskan wa alal a'mal hajj in wajada qaidan wa huwa kal mahram fi haqqil mar'ah. Dan orang yang tunanetra itu juga diharuskan untuk bisa ada yang menemaninya sebagai pemandu. Kalau belum ada untuk yang bisa memandu dia sebagai pemandu, untuk bisa memandu si orang yang tunanetra ini, maka dia belum dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk berangkat haji. Hukumnya seperti hukum mahram untuk mar'ah, untuk perempuan. Artinya apa? Kalau orang yang tunanetra ini atau keluarga yang tunanetra ini atau orang yang tunanetra ini belum bisa menunaikan hak, memberikan hak kepada orang yang menemaninya dari Indonesia sampai pulang lagi ke Indonesia, maka dia belum dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk berangkat haji. Tunanetra, berangkat dia misalkan haji, duitnya ada, tidak ada tanggungan, hutang terpenuhi, kalaupun dia misalkan ada nafkahnya sudah ditunaikan dari mulai dia berangkat sampai dia balik, tapi ada kategori yang harus dia penuhi, yaitu adanya orang yang memandu dia harus gelontorkan juga duit untuk memenuhi haknya orang yang menemaninya ini, tapi belum mampu, maka dia belum bisa dikategorikan orang yang wajib untuk haji, walaupun dia untuk diri sendiri itu mampu. Lalu makna istita'ah yang selanjutnya ialah makna istita'ah bagi mereka yang sudah tiada wafat, atau bagi mereka yang sudah dalam tanggungan untuk melaksanakan kewajiban haji tapi Allah panggil atau Allah wafatkan, maka faman mata wa fi zimmati hajjun wajibal ihjaj anhu, itu harus ditunaikan hajinya, harus dibadalkan hajinya. Man tarakathu wal ma'dubul ajizu anil haji, itu kalau yang konteksnya ialah orang yang wafat ketika sudah memiliki kewajiban untuk berangkat haji, atau sudah dikategorikan wajib berangkat haji dan dia sudah ingin berangkat haji, sudah mau berangkat haji. Nah, wafat itu wajib digantikan, dan hak dari yang digantikan itu harus terpenuhi. Ya kalau sekarang mah sebutlah nominal badal haji ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang wafat ketika dia sudah ingin berangkat haji, sudah siap berangkat haji tapi Allah panggil, maka itu harus digantikan fi zimmati, karena dia sudah dalam masuk zimmah daripada wajib haji. Itu harus digantikan badal haji. Maka syarat daripada mampunya orang saat kategorinya seperti ini ialah mampu untuk mempunyai biaya melaksanakan daripada ihjaj atau badal haji itu. Itu kalau kategorinya wafat. Tapi kalau kategorinya al-ma'dub, al-ajiz, ma'dub itu ialah kondisi tua renta yang kalau dipaksakan untuk berangkat itu memberikan mudarat untuk dirinya dan orang yang sekitarnya, maka itu boleh untuk digantikan, atau bahasa sininya ihjaj. In wajada ujrah man yahujju anhu bi ujratil misli lazimahu wa yastaritu kaunuhu fadilah anil hajatul madhkurah. Lagi-lagi, saat ada orang yang masuk kategori sudah mampu untuk haji, baik wafat ataupun ma'dub. Ma'dub itu artinya orang yang tua renta dengan definisi kalau dipaksakan untuk berangkat makin banyak madarat yang diperoleh oleh orang tersebut karena sudah saking lemahnya dia, maka syaratnya pun sama, harus ada ujroh
harus memiliki kafaah atau biaya untuk melakukan ihjaj atau menggantikan haji orang tersebut. Dan juga harus melunasi hak-hak orang lain yang masih ditanggung daripada orang tersebut. Contoh, orang wafat, mau dibadalin hajinya, tapi orang yang wafat ini masih punya hutang. Tunaikan dulu hutangnya, baru dia bisa dibadalkan haji. Seperti itu. Begitu juga orang yang makdub atau yang begitu lemah kondisi fisiknya, kalau dia masih punya hutang dan tanggungan, baik hutang hutang kepada orang lain ataupun hutang kepada ahli warisnya, tunaikan dulu. Baru setelah itu baru haji. Wa yushtaratu kaunuha fadilatun anil hajatil mazkurah fi man hajja binafsih. Dan disyaratkan juga buat orang yang ingin membadalkan atau ingin digantikan hajinya, itu sesuatu yang sudah disebutkan tadi. Kalau punya utang ditunaikan hutangnya, kalau punya warasah dibagikan dulu warasahnya, sebagaimana orang yang haji untuk dirinya sendiri. Seperti itu kategori daripada istiqoah yang kita maknai, yang kita pelajari daripada kalimat ayat Al-Quran, man istata'a walillahi 'alan nasi hajju al-baiti man istata'a ilaihi sabila. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa Allah Subhanahu wa taala pantaskan kita dan berikan kita juga wasilah rezekinya untuk bisa Allah kategorikan kita sebagai orang yang mampu untuk datang ke Haramain Syarifain untuk menunaikan kewajiban haji, dan juga untuk bisa datang kepada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah, dan juga kita sama-sama berdoa selalu Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu Allah rindukan untuk datang ke sana, baik haji ataupun umrah. Baik Bapak Ibu hadirin Asyra Circle yang Allah muliakan, kurang lebih ini daripada kajian kita hari ini. Makna yang kita kandung yang kita pelajari dari kajian hari ini, kalau izin saya coba rangkumkan. Pertama ialah bahwa Nabi Yuna Adam alaihissalam sebelum Allah ciptakan, Allah sudah ciptakan fondasi daripada Ka'bah itu sendiri dari ayat sebelumnya. Lalu kita belajar juga bagaimana kita bisa tahu kemuliaan tanah haram, wabil khusus apa yang ada di Masjidil Haram seperti Maqam Ibrahim, Safa wal Marwah, terus Al-Hajar, Ka'bah Musyarrafah, dan juga faidah yang kita bisa dapatkan kalau kita berada di dalamnya. Kita lakukan kebaikan di situ, diganjar Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Pun kita masih di tanah haram, Allah juga ganjar kita dengan pahala yang berlipat ganda walaupun bukan di daerah Masjidil Haram. Lalu kita juga memaknai tentang rasa aman secara tekstualis, dan juga rasa aman yang kita maknai juga sebagai aman daripada api neraka, rasa aman saat kita masuk ke sana, saat fitnah Dajjal muncul, Allah Subhanahu wa taala lindungi Makkah dan Madinah. Lalu juga rasa aman yang Allah berikan kepada kita dari api neraka, karena kita Allah bebaskan daripada api neraka, dan Allah berikan kepada kita ganjaran surga berkat ibadah yang kita lakukan dengan tulus dan Allah ridhoi. Ganjaran juga yang kita dapatkan setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keamanan berupa surga dan juga dijauhi dari api neraka, pahala yang mabrur tentunya, haji yang mabrur tentunya. Dengan makna mabrur itu ialah bertambahnya kebaikan. Lalu bertambahnya kebaikan itu juga dimaknai dengan bertambahnya kita kecenderungan beribadah untuk mengajar akhirat, dan berkurangnya atau bertambahnya makna zuhud di hati kita. Lalu kita juga tadi belajar tentang bagaimana bisa kita memaknai istitoah atau kemampuan untuk bisa berangkat haji dan umroh, dan juga kita tadi bersama-sama belajar tentang bagaimana bentuk daripada syariatul haji itu berapa kali dalam umur kita itu harus dilaksanakan. Kurang lebihnya ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Lagi-lagi sebagaimana yang tadi sudah
saya singgung di awal, bahwa kerap kali saat Ustadz Resi itu menanyakan tema, saya akan coba untuk selaraskan dengan apa yang akan kita rasakan, karena kita insya Allah dalam waktu dekat akan memasuki bulan Zulhijjah, maka kita pelajari apa yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah, yaitu ayat ini, surat Ali Imran ayat 97. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita kesehatan, mudahan rezeki, keluasan hati, dan juga keberkahan. Allah berikan kepada kita dan panggil kita untuk bisa datang ke tanah haram menunaikan ibadah haji ataupun umrah qariban ajilan, secepatnya dengan Allah, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, tentunya ma'al afiyah, dengan kesehatan dan afiyah. Afiyah itu apa? Afiyah adalah dengan bentuk segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita lewat ridho dan ma'unahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ustaz Resi untuk kembali mengambil alih kajian. Taib, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Rijal Ibnu Wahid Awaluddin LC yang telah memaparkan, menyampaikan terkait tafsir Quran Surah Ali Imran ayat 97 ya, yang berkaitan dengan hajian ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh beliau, yaitu kita harus mengilmui juga ya, walaupun mungkin kita belum berkesempatan di tahun ini, ya bisa jadi Allah akan panggil di tahun depan gitu. Jadi jangan pernah Amin, amin, amin. berputus asa ya, karena sesungguhnya Allah itu bukan memanggil orang yang mampu gitu, tapi Allah akan memampukan orang yang dipanggilnya Orang yang gitu. dipanggil. Iya Masya seperti Allah. itu, Insya Allah. Karena banyak ya Sat, orang-orang yang mampu ya, mungkin mampu dari segi ekonominya gitu ya, udah mampu Betul, dari segi hartanya, tapi qadarullah belum sempat ke sana gitu, menginjak ke sana gitu. betul, betul, Seperti itu betul ya. Ustaz Resi, betul. Masya Itu Allah. memang banyak keajaiban-keajaiban yang mungkin kalau Ustaz Rijal sendiri banyak menemukan ya, banyak menemukan keajaiban-keajaiban ketika menemani jamaah-jamaah umroh ya Ustaz. Ya, seperti Hmm. itu. Ya itu tadi ya, bahwa kita eh, harus senantiasa apa namanya, berbaik sangka kepada Allah SWT, terus Betul. berikhtiar dan eh, selalu berdoa kepada Allah SWT ya. Iya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saat tadi sepertinya sudah ada yang mau bertanya. Saat sini ada Abu Ya ya yang sudah menanyakan, ada sesi tanya jawab enggak gitu ya. Sepertinya beliau ingin bertanya ya. Tadi ada materi yang mungkin sangat menarik dan ingin ditanyakan. Eh, Maka dari itu kita buka sesi tanya jawab. Kita buka dulu untuk dua penanya ya. Kalau misalkan waktunya masih ada, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan atau ke penanya berikutnya. Tapi untuk sekarang kita buka dulu untuk dua penanya ya. Silakan boleh di ikhwan satu, di akhwatnya satu. Kalau nggak ada di ikhwan boleh langsung di akhwat dua ya. Begitupun kalau misalkan tidak ada di akhwat, ikhwannya boleh langsung dua orang. Ya silakan, sesi tanya jawab kita buka. Boleh? Di sini masih ada eh siapa tadi? Abu Ya. Sepertinya beliau sudah lebih dahulu keluar ya. Baik, kita hitung sampai 5 saja.
kita hitung ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, sepertinya yang mau bertanya tadi sudah eh, keluar lebih awal, Ustaz, sehingga tidak jadi bertanya. Mungkin untuk sesi terakhir kita akan ada doa bersama, insya Allah langsung dipimpin oleh Al Ustaz. Silakan teman-teman semuanya, boleh hadirkan hati teman-teman semuanya untuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan itu menjadi kebaikan buat kita semua. Ya. Pada Ustaz, kami kembalikan lagi untuk sesi berdoa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup kajian pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa, saya turut berterima kasih pada Ustaz Rezi tadi juga mengingatkan tentang ada kadar istitoah yang belum kita maknai, yaitu ialah istitoah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadar kemampuannya kita tidak bisa ukur dengan akal pikiran kita. Beberapa kali kita temui bahwa menurut akal manusia yang serba hitung-hitungan, itu rasanya tidak mungkin untuk bisa berangkat ke sana dengan apa yang kita bisa dapatkan dari gaji, ya. Tapi kalau Allah udah pantaskan untuk Allah panggil ke sana, maka Allah akan mampukan. Kita sama-sama berdoa, insya Allah di malam hari ini untuk Allah pantaskan kita ke sana, untuk bisa kita menunaikan ibadah haji dan umrah, untuk bisa menjadi salah satu daripada jamaah yang menjadi ahlu Arafah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minasyakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim salatan tahullu bihal uqad وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب ترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام في كل عام فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تحرمنا من اللهم لا تحرمنا أن نزور بيتك الحرام والمدينة المنورة. اللهم إني أسألك رضاك وجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. إن الذي فرض عليك القرآن وربك من المعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل منا وسير الصلاة والفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan dipimpin doa bersama tadi oleh Al Ustaz, kita sudah memasuki sesi akhir ya. Alhamdulillah, untuk kajian kita pada malam hari ini kita sama-sama cukupkan. Barangkali nanti ada dari Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya, ya boleh juga nanti di chat saja di WA. Insya Allah akan kami sampaikan ke Al Ustaz. Ya, jika nanti Al Ustaz sedang ada waktu luang untuk menjawab, insya Allah nanti akan dijawab lewat WA gitu ya. Dan untuk para Ersira Circle yang gabungnya di pertengahan, ya insya Allah kita akan kirimkan ya untuk video atau siaran ulangnya nanti akan ada di YouTube ya, yaitu Elsira Talk. Jadi silakan bisa mengakses ya kalau misalkan tadi gabungnya di pertengahan ya.
Mungkin itu untuk informasinya. Eh, kita akhiri sama-sama dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi sebelum ditutup, kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya, sudah men-share ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat ya, menjadi kebaikan buat Ustadz dan kebaikan juga buat kita semua. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada para panitia dan peserta yang sudah turut bergabung juga di kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi bisa bertemu di Zoom ini untuk sama-sama menimba ilmu ya di pertemuan berikutnya. Amin Allahumma amin. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.